Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dwi Ariyanti. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu relawan pengajar di PAUD Nurul Janah. Untuk selengkapnya, yuk kita kenalan dengan Kak Via. Kak Via bisa perkenalkan diri dengan viewers? Halo, perkenalkan nama saya Livia Putri, usia saya 19 tahun, asal Malang. Kesehariannya saya mengajar di PAUD Nurul Janah. Sejak kapan nih Kak mengajar di PAUD tersebut? Semenjak 3 bulan yang lalu, setelah saya lulus sekolah, saya memutuskan untuk mengajar di PAUD Nurul Janah. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, mengapa sih Kakak pada akhirnya tertarik untuk mengajar? Karena saya pada dasarnya senang untuk berinteraksi dengan anak-anak. Mengajar anak-anak PAUD menjadi suatu kesenangan sendiri bagi saya. Saya pun juga ingin mengabdikan diri saya untuk menjadi guru di sana. Karena saya memandang profesi guru itu adalah pekerjaan yang mulia, dan saya berharap saya dapat memiliki kontribusi yang baik dengan mengajar di PAUD tersebut. Wah, jadi keren sekali nih guys, alasan mengapa Kak Via pada akhirnya tertarik untuk mengajar. Lalu kenapa nih Kak Via memilih KB Nurul Janah sebagai tempat Kak Via mengajar? Untuk alasan yang pertama itu, kebetulan PAUD Nurul Janah itu berada tidak jauh dari rumah saya. Lalu saya dapat informasi dari ibu saya sendiri yang dulunya juga pernah mengajar di PAUD tersebut, bahwa di PAUD itu membutuhkan tenaga pengajar tambahan. Tanpa pikir panjang, akhirnya saya pun tertarik dan langsung setuju dengan saran dari ibu saya. Oh, jadi awalnya itu ibu sampean ya yang menyarankan untuk ikut mengajar di Iya. sana. Baik. Lalu apa nih Kak tantangan tersulit selama mengajar di PAUD tersebut? Namanya juga taman kanak-kanak. Jadi mereka yang di sini adalah anak-anak yang sedang berada di masa aktif-aktifnya untuk mengeksplorasi hal di sekitarnya. Dan tentunya terkadang untuk menghadapi sekian banyak anak yang memiliki kemauan masing-masing, kami para guru juga kewalahan jika mereka susah diatur. Jadi tantangan tersulit bagi saya yang sebelumnya juga belum ada pengalaman mengajar sama sekali, yaitu saat menghadapi anak-anak yang rewel itu cukup melatih kesabaran saya. Tapi seiring waktu dan semakin lama saya mengajar, saya pun pada akhirnya belajar menghadapi hal tersebut dan mengetahui cara-cara menenangkan anak-anak dengan baik. Oke, kalau yang tadi itu tentang tantangan tersulit. Kali ini apa sih hal yang paling Kak Via sukai selama mengajar? Saya paling senang karena di keseharian saya selalu bertemu anak-anak yang selalu ceria, sehingga hal itu pun terus membuat saya bersemangat untuk mengajar, walaupun terkadang saya juga merasa lelah karena di sambil mengajar PAUD saya memiliki kegiatan lainnya, yaitu belajar untuk mengikuti ujian masuk kuliah dan juga mengaji di pondok. Mengajar anak-anak juga membuat saya menjadi orang yang lebih sabar. Selain itu, mengajar juga pastinya menambah ilmu dan pengalaman bagi saya. Wah, jadi Kak Via ini produktif sekali ya. Di samping mengajar di PAUD, dia juga menyambi belajar untuk ujian masuk kuliah dan juga mengikuti pengajian di pondok secara rutin ya Kak ya? Iya. Wah, keren sekali nih. Lalu untuk tanggapan Kak Via sendiri nih, bagaimana tanggapan Kak Via mengenai anak yang melewatkan masa PAUD dan TK-nya untuk kemudian mereka tuh langsung masuk ke jenjang SD nih Kak? Menurut saya itu sangat disayangkan sekali sih, karena pada dasarnya pendidikan PAUD itu penting buat menambah daya kemampuan dan membantu anak semakin berkembang. Anak yang sebelumnya mendapatkan pendidikan di PAUD seringkali memiliki kemampuan untuk komunikasi lebih baik saat sekolah. Hal ini terjadi karena mereka sudah terbiasa untuk bermain, belajar, hingga makan bersama dengan teman yang memiliki usia sebaya. Tapi kembali lagi, hal itu tergantung keputusan dari para orang tuanya. Oh, jadi lebih baik seorang anak itu mendapatkan pendidikan di PAUD ya di masa-masa kemasa mereka, ya ini 1-5 tahun. Oke nih Kak, terakhir pertanyaan dari saya. Kira-kira apa harapan Kak Via ke depannya untuk PAUD Nurul Janah ini? Saya harap PAUD Nurul Janah ini dapat mengajarkan lebih banyak murid lagi. Dan dari sisi yang lain, saya harap guru yang mengajar di sini ke depannya bisa lebih
berkompeten, dijauhkan dari nepotisme, dan juga semakin disiplin dan dalam mengajar. Saya harap juga semoga fasilitas-fasilitas yang belum terpenuhi segera terbeli, misalkan mainan anak-anak, buku baca, buku mewarnai, buku tulis, alat-alat olahraga, dan lain-lainnya. Wah, terima kasih banyak nih Kak untuk sharing-sharingnya ke kita semua. Terakhir dari saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah mau melakukan wawancara ini dengan saya. Itu saja wawancara kami hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.